Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani S dari kelas M93 dengan NIM 2004075120044. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari pertemuan 4, yakni prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia beserta contohnya. Dan yang kedua, mengapakah dalam pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar. Jelaskan dengan contohnya pula. Nah, berikut mengenai penjelasannya, maka dari itu, simaklah video berikut. Yang pertama, mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat 4 prinsip, yaitu pertama, prinsip kontekstual. Nah, prinsip kontekstual merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan menghubungkannya dengan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru menghubungkan antara bahan yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Sebagai contohnya, siswa disuruh presentasi di depan kelas. Karena kontekstual itu akan seorang guru mendorong siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang ia miliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat siswa presentasi, maka ia memberikan pengetahuannya, dan saat dia presentasi menggunakan komunikasi, yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu prinsip integratif. Nah, prinsip integratif merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu komunikasi. Contohnya, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata. Nah, kata disusun menjadi kalimat yang kita ucapkan menggunakan intonasi yang tepat. Dan yang ketiga, prinsip fungsional, yakni prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Sebagai contoh, pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya. Dan yang terakhir yaitu prinsip apresiatif. Nah, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran bahasa, tetapi juga pembelajaran aspek lain seperti keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran bahasa dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Selain itu, prinsip pembelajaran yang apresiatif berarti pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya yaitu belajar sambil bermain. Yang kedua, mengapakah dalam pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar? Jelaskan dengan contohnya. Nah, karena dalam pembelajaran bahasa sangat penting dalam lingkungan, bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar, agar belajarnya tenang, tidak terganggu pada lingkungan kotor dan nyaman saat berinteraksi satu sama lain. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya lingkungan diperlukan dalam upaya menjadikan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat setempat, dan juga penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan membuat anak merasa senang dalam belajar. Dengan demikian, lingkungan sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruangan yang dapat mempengaruhi siswa. Sebagai contohnya, saat berinteraksi dengan lingkungan, kita memperhatikan di sekitar masing-masing agar dapat belajar dengan nyaman. Itulah mengenai penjelasan dari tugas pertemuan 4, yakni prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kedua, mengapakah dalam pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.